Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2710 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 1. Di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada kita semua orang percaya, bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama kita akan belajar hari ini, kita harus saling menasihati satu dengan yang lain. Amin. Seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, dia pasti tidak tahan melihat ada orang-orang di sekitar dia masih hidup dalam dosa. Pasti dia akan menasihati supaya orang-orang di sekitar dia, di mana dia berada, hidup dalam kebenaran firman. Saudara, sekarang ini banyak sekali orang sudah masa bodoh, melihat orang-orang di sekitarnya tidak berubah. Sudah beberapa kali ditegur Pak Pendeta, tetapi tidak berubah-berubah. Saudara, firman Tuhan ini menjadi pegangan kita. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, pasti dia saling menasihati satu dengan yang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Pasti selamat, mati masuk surga. Amin. Saudara, saya mau memberikan pemahaman kepada saudara sekalian bahwa Tuhan mau kita menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hidup kompromi dengan dosa, supaya mereka bertobat. Melalui apa? Melalui nasihat-nasihat yang terus-menerus kita katakan kepada mereka. Saudara, memang iblis nggak suka kita memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti dia akan bereaksi melalui orang itu. Di saat kita menasihati orang-orang itu, mereka bereaksi apa? Marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Karena ada di satu titik nanti, di mana Tuhan akan menyatakan bahwa jerih lelah saudara tidak akan pernah sia-sia. Satu hari nanti, nasihat saudara pasti akan mengubah hidup mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang ada Yesus dalam diri kita, pasti kita akan digerakkan Tuhan untuk menasihati mereka yang sudah tersesat jalannya, yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Tuhan akan pakai kita untuk menasihati mereka yang mulai tersesat, mulai menjauh dari Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya ingat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti
dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati. Amin. Saudara, mari kita mau dipakai Tuhan untuk menasihati orang-orang yang mulai terhilang. Orang-orang yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, mari kita menasihati mereka. Supaya apa? Mereka kembali. Supaya mereka beribadah lagi kepada Tuhan. Supaya mereka datang mencari Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita saling menasihati satu dengan yang lain. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan dipakai Tuhan untuk apa? Yang kedua, saling menghiburlah kamu dalam kasih. Amin. Saudara, saya menangkap di sini, saling menghibur di sini artinya kita saling memberikan penguatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin mereka lemah imannya. Mari kita memberikan satu kekuatan kepada mereka. Melalui apa? Melalui kebenaran firman. Saudara, firman Tuhan itu dalam Roma berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi di saat kita sampaikan firman Tuhan, itu akan menguatkan mereka yang lemah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi berkat buat mereka dengan apa? Memberikan kekuatan-kekuatan iman melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Menghiburlah kamu dalam kasih di sini, saudara. Saya artikan, mari kita saling memberi motivasi. Amin. Jangan bunuh iman dari teman-teman kita dengan kata-kata yang tidak baik, saudara. Kata-kata yang menghancurkan. Jangan. Mari kita saling memotivasi satu dengan yang lain. Amin. Sehingga kita bertumbuh bersama-sama. Di saat kita mendapatkan satu pengilhaman dari Tuhan, lalu kita sampaikan kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, pastikan itu memotivasi mereka. Untuk apa? Untuk mereka bangkit dari keterpurukan. Memotivasi mereka untuk mereka tetap bertahan, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Saudara, saling menghiburlah kamu dalam kasih. Seorang yang ada kasih, pasti kata-katanya adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mendorong orang supaya terus maju dalam Tuhan, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam kehidupan iman Kristen seringkali mengalami hal-hal yang tidak kita duga. Penganiayaan, penderitaan, pergumulan yang begitu berat. Seorang yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan pasti akan datang memberikan penghiburan kasih. Walaupun berat, tapi kita percaya hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, pasti jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Pasti upahnya adalah kehidupan kekal. Amin. Saudara, kata-kata yang menguatkan itu, yang menghibur itu, biarlah itu keluar mulut kita untuk meneguhkan, menguatkan, untuk memberikan afirmasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang memerlukan jawaban dari kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pastikan semua kata-kata kita, kehidupan kita selalu memotivasi orang lain. Amin. Dengan demikian kita menghibur orang dalam kasih. Haleluya. Yang ketiga, saudara, orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, pasti dia satu roh. Amin. Pasti saudara dalam pergaulan dia orang-orang yang seroh dengan dia. Amin. Saudara, seorang yang ada roh yang sama di dalam kehidupan orang-orang percaya, pasti akan selalu membawa kita ada dalam persekutuan roh. Amin. Pasti Roh Kudus itu yang akan membawa kita sehingga kita ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya
Kalau kita semua satu roh, oh haleluya, pasti tidak ada pertengkaran di dalam pelayanan kita. Karena apa? Kita semua satu roh. Amin. Kalau kita semua satu roh, pasti yang kita lakukan, kita akan bekerja bersama-sama, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Karena apa? Karena satu roh, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita satu roh, maka itu akan menjadikan pelayanan kita berdampak luar biasa. Jadi berkat. Karena apa? Kita semua satu roh. Karena kita satu roh, akhirnya kita kompak. Kalau kita sudah kompak, kita bisa melakukan berbagai macam hal-hal yang hebat di luar sana. Amin. Haleluya. Saudara, seorang yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan pasti seroh. Orang-orang yang ada bersama-sama dalam pelayanan pasti seroh, kompak satu dengan yang lain. Amin. Mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena apa? Satu roh. Amin. Coba seandainya saudara beda roh, saudara, wah itu akan terjadi pertengkaran di sana. Karena tidak seroh. Tapi kalau kita seroh, oh haleluya. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Mujizat, tanda-tanda heran terjadi. Karena apa? Satu roh. Haleluya. Saudara, yang keempat, seorang yang sudah hidup dalam Kristus, pasti ada kasih mesra di sana. Saya lihat dalam bahasa aslinya ini agape ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang ada dalam Kristus pasti ada kasih agape dalam dirinya. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, dan rela berkorban. Amin. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya pasti ada kasih agape dalam kehidupannya. Dia mengasihi orang tanpa syarat. Kadang kita itu membuat syarat sendiri. Oh, Pak Pendeta, kalau dia baik, saya baru akan memperlakukan dia baik. Tapi kalau dia tidak baik, sorry Pak Pendeta. Orang yang ada kasih agape dalam dirinya tidak seperti itu. Orang yang ada agape dalam dirinya, orang mau berbuat jahat kepada dia, dia tetap membalas dengan kebaikan. Amin. Itu orang yang punya kasih agape tanpa syarat. Kasih agape yang kedua apa? Tanpa batas. Kita seringkali membatasi. Oh cukup 2 kali kesalahannya Pak Pendeta. Kalau sampai 3 kali, oh habis dia. Kita seringkali memberi batas. Kasih agape itu kasih yang tanpa batas. Orang itu mau buat kesalahan berapa kali kepada saya tetap mengasihi dia. Saya tetap mengampuni dia. Itu kasih agape. Amin. Dan kasih agape yang ketiga apa? Rela berkorban. Amin. Saudara lihat, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu membuktikan kasih agape. Rela berkorban untuk orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, ada kasih agape dalam dirinya. Dia mengasihi sesamanya sama seperti dirinya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan kita hanya mengaku orang Kristen, hanya beragama, tetapi tidak ada kasih agape dalam diri kita. Kalau tidak ada kasih agape dalam diri kita, sudah pasti kita tidak hidup dalam Kristus. Seorang yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan, pasti dalam kehidupannya ada kasih agape. Orang melihat dia sama seperti melihat Yesus. Haleluya. Yang terakhir saudara, orang yang ada di dalam Kristus, ada belas kasihan. Amin. Ada belas kasihan. Dia artinya peduli dengan orang lain yang sedang ada dalam penderitaan, kesusahan. Ada rasa kepedulian yang besar dalam dirinya. Saudara, mari lihat diri kita.
Kita mengaku kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, tetapi kita sudah masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudah tidak ada kepedulian lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini sangat-sangat aneh, anomali. Kita lebih memiliki hati untuk membantu yang jauh di sana, yang ada di Timur Tengah sana. Kita ingin menolong mereka, peduli dengan mereka, ingin bantu buat mereka, tapi kita tidak melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita jadi jawaban di sekeliling kita dulu. Banyak orang susah, banyak orang yang menderita di sekeliling kita. Jangan menutup mata. Seorang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan pasti akan tergerak belas kasihan. Amin. Saudara lihat Tuhan Yesus, ketika dia melawat menjamah orang-orang sakit, tergerak karena apa? Tergerak karena belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari lihat diri kita. Sudah nggak kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Atau jangan-jangan kita masa bodoh sama seperti orang dunia yang nggak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi jawaban buat mereka. Kita tolong mereka. Kita bantu sehingga kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan, dia pasti saling menasihati satu dengan yang lain. Dipakai Tuhan untuk menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya mereka tetap fokus pada Tuhan, tetap setia berjalan di jalan yang benar. Haleluya. Yang kedua, orang yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, pasti mereka saling menghibur satu dengan yang lain. Memberikan kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, memotivasi, mendorong orang supaya terus maju dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, pasti dia memiliki roh yang sama, Roh Kudus. Amin. Kalau kita semua memiliki kesatuan roh, seroh satu dengan yang lain, saudara, saya yakin dan percaya, saudara, kita akan melihat tanda-tanda heran besar, dahsyat, luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Pastikan saudara ada dalam persekutuan yang seroh dengan yang lain. Amin. Satu roh, yaitu Roh Kudus yang menguasai kita. Haleluya. Maka saudara akan melihat Tuhan beracara dengan luar biasa dalam hidupmu. Yang keempat, kita belajar saudara, ada kasih mesra, artinya ada kasih agape. Orang yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan, ada kasih agape dalam hidupnya. Yang terakhir, ada belas kasihan, ada rasa kepedulian, rasa simpati, empati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Haleluya. Mari lihat diri kita. Jangan-jangan kita mengaku kita pengikut Yesus, kita sudah orang Kristen, tapi kita nggak mau peduli dengan yang lain. Saudara, hari ini kita semua ditegur. Mari kita saling menasihati satu dengan yang lain. Kita saling menghibur. Mari kita satukan hati kita, satu roh dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menumbuhkan kasih agape itu dalam diri kita. Dan mari kita jadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Berbelas kasihanlah dengan orang-orang yang menderita susah yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita.
Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Jakarta. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.